sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Sebelumnya, kita sudah membahas review chapter 363. Dan seperti biasa, perlu ada pembahasan detail mengenai apa yang terjadi di chapter 363. Jadi sebelumnya, kita sudah mendapati beberapa kasus yang membuat hero makin putus asa. Mulai dari bangkitnya Dabi dan All For One, serta sistem sekolah Yue yang kini dibajak. Lantas apa yang terjadi dan bagaimana penjelasan lebih detailnya, di konten kali ini akan kita bahas. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Bakugo fix tewas. Oke, saya tahu sebagian dari kalian sudah tahu apa yang terjadi di chapter 364, di mana terjadi keajaiban yang membuat Bakugo terselamatkan. Namun di konten kali ini kita masih batasi dengan yang terjadi di chapter 363 saja. Jadi di chapter 363 ini memberi kita kejelasan akan tewasnya Bakugo, di mana sebelumnya di chapter 362 kita dipaksa untuk menyangkal bahwa Bakugo sepertinya belum tewas. Namun di chapter 363 ini Bang Hori memberitahukan ke kita bahwa Bakugo fix sudah tewas. Hal ini ditandai dengan Best Jeans yang mengonfirmasi bahwa nadi Bakugo sudah tak berdenyut dan kondisi Bakugo benar-benar sudah tewas di sini. Jadi anggapan kemarin-kemarin mengenai apakah Bakugo sudah tewas karena jantungnya meledak adalah sebuah pernyataan fakta dan diakui bahkan oleh beberapa karakter, yakni Best Jeans dan Shigaraki Tomura. Ya meskipun di chapter 364 ternyata Bakugo mendapatkan plot twist yang begitu kencang, tapi jika kita perhatikan lebih detail, sepertinya di chapter 360 ini terdapat suatu kejanggalan pada Bakugo. Dan kejanggalan ini bakal menimbulkan spekulasi bahwa Bakugo sepertinya sedang disembuhkan. Loh kok bisa? Jadi kita tarik ke beberapa chapter yakni chapter 361 dan chapter 362. Kita ketahui bahwa wajah kanan Bakugo hancur karena ledakannya sendiri, yang membuat pula mata kanan Bakugo juga ikutan hancur hingga mengalami kebutaan. Nah anehnya di salah satu panel memperlihatkan mata kanan Bakugo telah sembuh. Dan bahkan sebagian wajah Bakugo berangsur juga sembuh. Meskipun ya masih terdapat bercak darah di pipinya, tapi tetap saja ini adalah suatu hal yang janggal. Lantas apakah ini salah penggambaran? Ya agak tahu juga sih. Kejanggalan Bakugo ini semakin didukung dengan dua kasus. Pertama, saat Bakugo tewas di chapter 362 sebelumnya, Bakugo sempat bertemu dengan kesadaran Quirk One for All milik All Might, yang sampai saat ini belum juga diketahui apa maksud dan tujuannya. Kemudian yang kedua, kasus seperti Bakugo ini pernah terjadi pula pada Shigaraki Tomura saat di arc Paranormal Liberation, di mana Shigaraki saat terbebas dari kapsulnya, Shigaraki saat itu dinyatakan sudah mati oleh pahlawan yang punya mata laser. Aduh lupa saya namanya apa. Ya pokoknya dialah. Namun sesuatu terjadi di alam bawah sadar Vestige Quirk Shigaraki, di mana Shigaraki ada tarik menarik antara keluarganya yang menghadapi All For One. Namun kemudian Shigaraki memilih untuk menuju ke arah Vestige All For One dan akhirnya Shigaraki hidup kembali. Nah kondisi serupa terjadi pada Bakugo, di mana Bakugo didatangi oleh Vestige Quirk All Might. Namun posisinya Bakugo tidak ada tarik menarik dan malah berkomunikasi dengan All Might seakan sedang merencanakan sesuatu. Nah disinilah lahir suatu statement janggal mengenai kemungkinan bahwa Bakugo sepertinya sedang berusaha bangkit dari kematiannya. Jika dugaan ini benar, maka akan memperjelas tujuan kemunculan Vestige Quirk All Might di alam bawah sadar Bakugo. Tapi dugaan ini juga akan kontradiksi dengan yang terjadi di chapter 364, di mana ya kita tahu Bakugo masih memiliki kesempatan hidup berkat bantuan Aegis Sword. Meskipun begitu, tetap saja ini menjadi perdebatan yang sangat sengit di kalangan fans. Jika Bakugo diselamatkan oleh Aegis Sword, lantas apa tujuan kemunculan Vestige Quirk All Might di alam bawah sadar Bakugo? Tentu ada tujuannya kan? So maka dari itu mungkin kalian punya dugaan sendiri. Jadi silakan tuangkan di kolom komentar. Dabi berusaha menyengsarakan Endeavor. Di chapter ini kita akhirnya diberi plot twist yang di luar dugaan, yang mana Dabi akhirnya bangkit kembali setelah di beberapa chapter sebelumnya telah dipaksa beku oleh Soto dengan serangan Flash Fire Fist Pospornya. Nah secara mengejutkan, Dabi bangkit kembali dan kini lebih ganas lagi dengan cara memakai jurus rupa yang Soto gunakan sebelumnya. Entah apa nama jurusnya, tapi yang jelas teknik yang Soto pakai sebelumnya kini ditiru oleh Dabi dengan versi yang jauh lebih kuat. Dan pada saat Dabi sudah dibekukan, di chapter 353 terjadi keanehan pada tubuh Dabi, yakni kemunculan cahaya di dadanya. Awalnya kita mengira bahwa Dabi bakal diledakkan tubuhnya karena sudah kalah atau gagal, seperti kebiasaan All For One yang ketika bawahannya tak becus maka akan diledakkan. Tapi di chapter 363 akhirnya terungkap bahwa cahaya yang muncul di dada Dabi adalah pertanda bahwa dirinya bakal
bangkit dengan jurus baru yang telah dia tiru. Nah, dengan bangkitnya Dabi ini, dapat dipastikan dia bakal menyengsarakan Endeavor. Sebab sesaat setelah dia bangkit, Dabi langsung membakar dua sidekick Endeavor, yakni Kido dan Onima. Yang kita tahu, dua sidekick Endeavor ini adalah dua dari tiga sidekick yang paling sering Endeavor minta bantuannya. Artinya selain Soto, Endeavor juga memiliki hubungan emosional dengan para sidekicknya. Ditambah lagi saat Dabi bangkit, Dabi tidak langsung menyerang Soto, di mana Dabi langsung menanyakan lokasi Endeavor kepada Skeptik. Artinya dengan kebangkitan Dabi ini, kini bukan lagi Soto yang menjadi incaran Dabi, namun Endeavor yang langsung Dabi incar. Maka dari itu, kini tujuan Dabi adalah untuk menyengsarakan Endeavor langsung dan dimulai dengan cara membakar sidekicknya terlebih dahulu sebelum menghajar bosnya. Lantas, mengapa ada anggapan bahwa Dabi kini mengincar Endeavor? Ya karena tujuan Dabi ikut dalam perang ini tidak lain adalah ingin membunuh Endeavor dengan tangannya sendiri. Dan inilah alasan mengapa Dabi tak bersedia untuk diberi kuir tambahan oleh All For One, sebab Dabi berkeinginan untuk menghabisi Endeavor dengan kuir dan jurus yang dia kuasai. So, maka dari itu, Endeavor sekarang perlu berhati-hati karena incaran Dabi adalah Endeavor sendiri. Bagaimana cara mengcounter teror dari Skeptik? Akhirnya di chapter ini, kita diberitahu apa tugas Skeptik di perang antara hero versus villain saat ini. Yakni Skeptik bertugas sebagai ahli IT yang membajak sistem komunikasi dan keamanan yang ada di sekolah Yue dan juga sistem komando kepolisian yang sedang dipimpin oleh All Might dan detektif Sukauchi. Dengan aksi pembajakan yang dilakukan oleh Skeptik ini, bisa terjadi hal yang sangat fatal bagi pihak hero, sebab semuanya sudah diambil alih oleh Skeptik. Bisa saja ke depannya sistem pengungsian sekolah Yue yang digunakan untuk membawa para pengungsi nantinya bakal gagal total karena ulah dari Skeptik. Dan yang lebih buruk terjadi adalah sekolah Yue yang sedang terbang di atas udara bisa diubah atau digagalkan sistemnya oleh ulah Skeptik. Hal yang ditakutkan ini bahkan sudah terjadi sebenarnya, mulai dari Mandela yang tak bisa menghubungi Deku di lautan, dan juga di chapter 359, di situ para teknisi yang ada di balik sekolah Yue kesulitan untuk mengakses sistem yang ada di sekolah Yue, yang artinya ini semua adalah ulah Skeptik. So, dengan ulah Skeptik ini menambah poin potensi kemenangan bagi pihak villain. Namun, apakah ada cara untuk menghadapi serangan cyber dari Skeptik? Lantas siapa orangnya dan bagaimana caranya? Sebenarnya setelah chapter 363 ini rilis, fans memberi dua opsi tentang siapa yang sekiranya sepadan untuk melawan Skeptik, yakni ada sang kepala sekolah Yue atau Nezu dan ada Labrava. Yang pertama adalah Nezu. Nezu kita tahu bahwa dialah yang merancang sistem pengungsian sekolah Yue. Dan hal ini Nezu lakukan sejak season pertama My Hero Academia. Lupa saya tepatnya di episode berapa, di mana pada chapter 363, akhirnya Nezu menjelaskan bahwa sistem keamanan sekolah Yue adalah berupa sistem keamanan hybrid yang menyerupai bunker. Ditambah lagi kita tahu bahwa Nezu memiliki quirk yakni High Speak, quirk yang memungkinkan Nezu memiliki kecerdasan yang jauh di atas manusia. Sehingga untuk menghadapi Skeptik, maka Nezulah yang harus turun tangan, karena serangan cyber harus ditanggulangi oleh sosok yang memiliki kekuatan kecerdasan yang mumpuni. Atau kita juga bisa menduga opsi kedua, yakni Labrava. Labrava atau Manami Aiba adalah salah satu villain yang pernah muncul di season 4 My Hero Academia. Labrava diketahui sebagai partner Gentle Criminal dalam aksinya sebagai villain. Meskipun quirk Labrava sangat jauh dari counter serangan cyber dari Skeptik, tapi jangan lupa bahwa Labrava ini punya skill yang tidak main-main. Nah, apa skill dari Labrava selain quirk? Tentu saja adalah skill hacking tingkat tinggi. Ya, kalian tidak salah dengar. Labrava adalah salah satu karakter di My Hero Academia yang memiliki skill hacking tingkat tinggi. Skill ini dapat dibuktikan ketika Labrava hampir saja membobol sistem keamanan sekolah Yue di saat sekolah Yue sedang mengadakan festival sekolah. Andai saja saat itu guru Houndouk dan guru Ektoplasma tidak mengganggu pertarungan Labrava, Gentle Criminal, dan Deku, maka mungkin Labrava sudah berhasil membobol sistem keamanan Yue yang sudah disempurnakan oleh Nezu saat itu. Tapi pertanyaannya sekarang, di mana Labrava? Oke, di chapter 183 atau di episode 86, Labrava dan Gentle Criminal ditahan oleh pihak kepolisian. Tapi ada kebijakan khusus untuk Labrava, yang mana Labrava tidak ditahan tapi tetap diamankan oleh pihak polisi. Sebab Gentle Criminal membuat alibi bahwa Labrava adalah korban yang dia cuci otaknya. Yang tujuan Gentle Criminal adalah untuk meringankan hukuman Labrava. Sehingga terakhir kali kabar Labrava diketahui adalah dia sedang direhabilitasi oleh pihak polisi karena alibi cuci otak dari Gentle Criminal tadi. So, maka dari itu, Labrava tidak seperti villain lain yang kabur dari penjara lalu direkrut oleh All For One. Labrava kuat dugaan sedang dimanfaatkan oleh pihak kepolisian karena skill hacking tingkat tinggi yang dia miliki.
Dugaan bahwa Labrava sedang dimanfaatkan bakatnya adalah pada saat di episode 86, Labrava membuat terkejut para polisi bahwa Labrava bisa meretas sistem kepolisian dengan mudah. So, maka dari itu, semakin menguatkan dugaan bahwa Labrava saat ini sedang bertugas untuk membantu pihak polisi. Nah, kembali ke judul utama segmen ini. Jadi, Labrava adalah salah satu karakter yang bisa mengcounter serangan cyber dari Skeptik dengan skill hacking tingkat tinggi yang Labrava miliki. Dan jika dugaan bahwa Labrava lah yang nanti akan mengcounter serangan cyber dari Skeptik, maka bukan tidak mungkin bahwa sistem Troy yang digunakan untuk menjebak para villain sebelumnya juga adalah buah tangan dari skill hacking yang Labrava miliki. So, kesimpulannya, ada dua kandidat yang bisa mengcounter serangan Skeptik, yakni Nezu selaku sosok paling cerdas My Hero Academia, dan Labrava yang memiliki skill hacking tingkat tinggi. Menurut kalian mana nih yang lebih jago? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jadi mungkin itu saja pembahasan detail kita pada kali ini. Sebenarnya ada banyak, tapi ternyata sudah diungkap duluan di chapter 354. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.